Baiklah, kita mulai materi kita karena sudah bergabung ada 29 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, makasih anak-anakku sekalian, ya anak-anakku sekalian dari kelas 71, 72, 73 yang telah bergabung. Ini tentunya ini apa ya? Kita nih link Zoom ini kita belajar dan ini direkam. Makanya ini direkam dan kalian bisa juga lihat rekamannya ini di materi yang juga nanti setelah Bapak share. Kalau bisa kalian cek di status yang di GC Google Classroom itu ada videonya Bapak share ya. Tinggal videonya tadi tersebut di link YouTube ya, namanya Edukasi IPS Terpadu. Jadi kalian bisa lihat hasil dari mungkin link video tadi itu di GC tadi di tambahan materi kita ya. Karena itu biasa itu pasti di-share oleh guru-guru. Makanya kalian coba cek ya untuk di IPS tentunya itu ada ya. Baiklah, kita mulai Bapak akan share materi kita ya terkait dengan sekarang ini kehidupan masyarakat pada masa Islam ya. Jadi Bapak harap kalian tetap semangat terus ya sambil menunggu kita nanti untuk semester depan. Insya Allah kita doakan semoga tak ada masalah karena rencana dari pemerintah untuk membuat tatap muka ya. Jadi tentunya kita doakan semoga nggak ada masalah. Oke, ini Bapak akan share materinya. Oke ya. Oke, udah muncul ini? Nampak. Muncul. Udah, Mbak? Nampak. Halo anak-anak sekalian, udah nampak nih materinya? Nampak, Pak. Oke. Nampak. Oke, ya maksudnya memastikan nanti nggak nampak pula Bapak ngomong materinya apa ya. Baiklah, kita masuk ini materi kita, masuknya Islam ke Indonesia terkait kehidupan masyarakat pada masa Islam. Jadi kita kemarin sudah bahas mengenai kehidupan masyarakat praaksara itu pada masa tentunya Hindu-Buddha, pada masa kehidupan masyarakat Islam, kehidupan masyarakat Hindu-Buddha di Indonesia. Ya. Sekarang kita lanjut kehidupan masyarakat pada masa Islam. Masuknya Islam di Indonesia merupakan mayoritas penduduknya Islam agamanya. Para ahli dan pakar memperdebatkan siapa dan kapan agama Islam masuk ke Nusantara. Ada banyak versi tentang kapan datangnya Islam ke Nusantara. Pendapat ini ada buktinya. Yang pertama adalah pada abad ke-7. Apa aja itu tandanya? Ini ada sumber berita dari luar negeri, yaitu berita dari dinasti Tang, Tiongkok. Ya, menyampaikan bahwasanya berita menyatakan bahwa Raja Tasi mengurungkan niatnya menyerbu Holing yang diperintahkan oleh Ratu Sima tahun 644 Masih Hijriah. Nama Tashi ini diidentifikasi dengan Arab sehingga Raja Tashi diperkirakan Raja Arab. Baru ada buku Hasin Tasyu. Buku ini mencatat 674 Hijriah di pantai barat Sumatera telah ada di pemukiman pedagang Arab. Mungkin daerahnya itu disebut dengan Barus. Jadi memang pada tahun 674 Masehi itu pada abad ke-7 itu sudah ada tanda-tanda kalau kita lihat berita atau juga merupakan sumber berita yang mengenai adanya agama Islam masuk ke Indonesia. Dan kita lihat alhamdulillah di Indonesia ini perkembangan agama atau budaya Islam tadi itu mudah diterima ya di negara kita Indonesia ini. Dan alhamdulillah negara kita terbukti menjadi mayoritas penduduk Islam terbesar di dunia.
Artinya ya ini salah satu berkah bagi perjuangan dari para pejuang kita juga ya, bagaimana untuk bisa memerdekakan Indonesia. Contohnya dengan takbir ya dari Bung Tomo itu bagaimana bisa menggelegar mengalahkan ya para penjajah tentunya. Jadi Indonesia tentunya memang kalau kita lihat dulu pada saat zaman kemerdekaan juga itu memang semua para ulama memperjuangkan kemerdekaan. Sehingga kita dengan banyaknya diterima tadi itu sehingga memang Islam sangat maju di Indonesia. Dan tentunya ini menjadi salah satu tentunya bagaimana kita menunjukkan bahwasanya juga Islam itu untuk bisa ya lebih untuk bisa bagaimana memiliki kontribusi yang besar ya bagi peradaban dunia tentunya. Karena tentunya agama Islam kita itu agama Islam yang rahmatan lil alamin. Artinya agama Islam rahmatan lil alamin ini adalah untuk semua alam, atau intinya semua agama juga akan memberikan mendapat manfaat ya dari agama kita ini. Selanjutnya ya, agama Islam pada abad ke-8 didasarkan pada berita Jepang pada perjalanan pendeta Kamsin yang menceritakan bahwa 784 Hijriah pelabuhan Kanton Tiongkok telah berubah kapal Tasi dan dari Arab. Kapal tersebut singgah di Kepulauan Indonesia. Ya, jadi kalau kita lihat agama Islam ini ya tentunya pada abad ke-8 ini juga ada tandanya. Tandanya tadi ini bisa kita lihat ya, ada perjalanan pendeta Kasin tahun 784 Hijriah ya. Jadi ini salah satu sumber beritanya abad ke-8. Baru abad ke-9 ada berita dari Cina dinasti Tang. Ini bahwa perpindahan orang Muslim dari Kanton ke Kedah dan Palembang. Ini juga dari sumber berita Cina. Jadi rata-rata memang sumber juga perkembangan Islam di Indonesia ini memang banyak direkam oleh para negara-negara luar, negeri luar, contohnya Cina. Ya, mereka memang kok Cina ini kan peradabannya dalam perkembangannya juga mereka juga duluan, makanya mereka juga lebih maju. Tapi harapan kita Islam pasti kita lebih, kalau kita lihat ke belakang lagi, kita tentunya negara Islam lebih maju karena tentunya kita berada tentunya zaman kejayaan kita pada masa Rasulullah SAW dan masa sahabat tentunya ya. Makanya kita harus bisa bangkit kembali ya, berjuang dengan cara tentunya belajar dengan baik ya, supaya kita menjadi seorang yang pintar ya, mampu untuk bisa memberikan kontribusi buat agama dari kepintaran kita. Yang ke D, pada abad ke-10 didasarkan pada ini menurut Sartono Kartodirjo bahwasanya 913 Hijriah ada kita lihat perkampungan Muslim ya, ini juga ada beritanya. Baru agama Islam masuk Indonesia pada abad ke-11 pada tahun 475 Masehi atau 1082 Hijriah atau 1082 Masehi ya. Ditemui ini seorang makam wanita di Gresik yaitu namanya Fatimah binti Maimun. Ini sering nih yang abad ke-11 ini sering muncul ya. Apa tanda-tanda muncul masuknya Islam di Indonesia itu, apa tandanya itu dilihat dari salah satunya ini yang ini ya. Karena mengenai pemakaman ya, istilahnya kalau seperti itu. Baru abad ke-13 ini ada perjalanan Marco Polo dari Italia. Ini terkenal nih kalau kita sampai di televisi juga ada ceritanya. Kalau kita lihat tuh Marco Polo pemberani dan tangguh kalau di TV itu ya. Jadi ini kita melihat Marco Polo ini dari Venezia, Italia. Ini terkenal dia seorang pelaut ulung yang jalan-jalan ke berbagai samudra yang ada di dunia ini ya. Dalam perjalanannya ke Tiongkok ya, singgah ke Perlak, dia menulis catatan bahwa di Perlak di Aceh Utara pada tahun 1292 Masehi banyak penduduk yang beragama Islam. Memang kalau Aceh itu dari dulu memang itu kalau dilihat itu agama Islamnya itu paling dominan ya duluannya. Makanya kalau masa-masa kita belum ada negara NKRI, dulu zaman kita ini dulu masih sifatnya kerajaan. Jadi kerajaan dari Aceh inilah yang
paling kuat dulu kok di tingkat Sumatera ini, Pulau Sumatera, negara Aceh itulah pimpinan negara kita kalau masih dikategorikan kerajaan Kemak dulu. Makanya orang Aceh ini ya karena masuk banyak para ulama yang mungkin dari luar negeri, khususnya dari Turki, sehingga memang orang Aceh ini sangat payah ditaklukkan oleh para penjajah. Makanya kita lihat orang-orang Aceh itu memang di sana itu rata-rata ya mayoritas Muslim, dan mereka banyak juga melahirkan ulama-ulama yang pemberani tentunya untuk bisa memajukan kejayaan Islam tentunya. Dan inilah makanya walaupun kita ada kerajaan Aceh, kalau masa itu kita di Sumatera Utara ini ada kerajaan Melayu ya yang ada di Istana Maimun itu, tapi Istana Maimun ini masih di bawah atasannya itu kerajaan Aceh. Makanya pada saat tadi Bapak sampaikan Pulau Sumatera itu paling tinggi itu pemimpinnya adalah kerajaan Aceh. Itu dulu sebelum kita terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena masih sifatnya namanya kerajaan. Jadi masing-masing bagaimana menyelamatkan diri dulu dari penjajahan dari orang-orang Belanda dan Jepang tentunya. Yang kedua, makam Sultan Malik As-Saleh ya. Ini Raja Samudra Pasai, makamnya pada tahun 635 Hijriah atau 1297 Masehi, bertuliskan Arab ya. Yang ketiga, berita Ibnu Battuta dari India pada waktu mengunjungi Samudra Pasai yang menceritakan bahwa sultan di kerajaan ini telah giat menyebarkan Islam. Ya, jadi tentunya kita lihat ini ya mengenai tanda-tanda kita melihat berita atau peninggalan terkait dengan perkembangan Islam di masa di Indonesia ya. Baru abad ke-14 buktinya itu ada di Aceh Utara juga pada tahun 1380 Masehi sampai dan 1389 Masehi. Kedua nisan ini meninggalkan putri Sultan Malik At-Tahir, Sultan Ahmad, Sultan Samudra Pasai di Troloyo, Trowulan merupakan bekas lokasi Istana Majapahit. Terdapat makam Muslim kuno, makam Troloyo 1372 Masehi. Ya, ini terkait di Aceh Utara juga ya. Agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15 juga ditandai dengan adanya catatan Mahuan, seorang Muslim Cina pada tahun 1461 Masehi yang ini mengunjungi Pasir Utara yang memperkuat bahwa ya ini ya, yang memperkuat bahwa pendapat agama Islam itu sudah dianut oleh keluarga Raja Majapahit. Ya, jadi sudah berkembang juga dia ya. Oke, lanjut. Ini agama Islam pada abad ke-16 ya. Ini terdapat pada Suma Oriental menurut Tony Press. Penyebaran agama Islam dilakukan pedagang muslim dari Gujarat, India. Jadi itu ya. Selanjutnya persebaran Islam di Indonesia. Jadi kita persebaran Islam di Indonesia ini melalui apa? Jalur apa sarananya? Yang pertama adalah melalui perdagangan. Memang kita ini Islam ini memang masuk itu melalui jalur perdagangan. Kita dari pedagang Turki, Arab yang masuk ke Indonesia tadi itu, mereka bagaimana juga sambil untuk bisa menyampaikan agama Islam ke Indonesia, sehingga sampailah dan mudah diterima karena paling kalau kita lihat agama yang paling simple untuk bisa masuk ke agama tersebut adalah agama Islam. Cukup kita mengucapkan 2 kalimat syahadat yang disaksikan oleh banyak orang ya. Jadi sangat simpel, tanpa mengeluarkan biaya juga nggak ada masalah. Penting kesaksian kita yang itu dilihat orang, didengarkan orang ya. Yang kedua perkawinan. Ini perkawinan kita lihat pedagang Indonesia ternyata tidak hanya berdagang, tetapi mereka banyak menikah dengan wanita pribumi. Contohnya kita lihat perkawinan Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Gede Manila, Putri Tumenggung. Ini perkawinan Sunan Gunung Jati dengan Putri Kaungkang, perkawinan Raja Brawijaya dengan Putri Jumpa yang beragama Islam, kemudian Raden Patah kelak menjadi raja pertama di Demak. Jadi memang kalau kita lihat banyak juga orang-orang kayak sunan-sunan itu
ya itu bagaimana mereka menikah dengan putri-putri kerajaan. Jadi mereka itu berdasarkan dari jalur perkawinan ini itu selaku juga bisa menyebarkan agama Islam di Indonesia. Baru yang selanjutnya ketiga ini dari jalur pendidikan. Para pedagang muslim di suatu wilayah berusaha mendirikan pesantren. Jadi lembaga pesantren ini penting untuk penyebaran agama Islam karena merupakan tempat pembinaan calon guru agama dan kiai-kiai dan ulama. Jadi memang kita lihat ini pada zaman pondok pesantren itu di masanya adalah ini didirikan Sunan Gresik di Jawa Timur, baru di Sunan Ampel di Surabaya, dan Sunan Giri di Kedaton Gresik. Jadi memang dari segi pendidikan Indonesia ini memang kalau dulu dari agamanya itu berasal dari pesantren. Jadi tentunya ini adalah dari pesantren tersebut kita lihat muncullah lahirnya para pemuka agama ya, para juga kiai-kiai yang tentunya untuk bisa menyebarkan agama Islam ini. Tentunya inilah harapan kita, pendidikan kita terus bagaimana juga untuk bisa bukan hanya sebatas keilmuan yang didapatkan, tapi juga secara karakter agama juga harus kita dapatkan supaya antara ilmu dan tentunya keimanan tadi itu tentunya kita harus kita sejalankan, kita aplikasikan ya. Selanjutnya kesenian. Ya, kesenian ini pedagang muslim menetap kesenian tersebut menyebarkan agama Islam cabang seni dengan proses islamisasi, seni arsitektur, seni pahat dan seni tari. Jadi tentunya juga berdasarkan kesenian ini kita dapatkan munculkan juga kreativitas dari anak-anak bangsa, para pemuda untuk bagaimana berkreasi tentunya. Dan kreasi kesenian ini tentunya juga menjadikan persebaran agama Islam juga semakin meluas ya. Baru politik juga kita lihat dari pedagang muslim di Indonesia ini pada waktu itu rajanya bagaimana memeluk agama Islam. Kalau ada raja masuk Islam maka rakyat akan mengikuti jejak raja karena raja adalah panutan bagi rakyat. Itulah kita gunanya jadi seorang pemimpin. Kalau pemimpin kita Islam, pemimpin kita baik, yakinlah juga itu pasti anggotanya juga baik. Ya, karena kalau kita punya kekuatan, punya suatu jabatan, kita tinggal membuat instruksi tentunya itu akan diikuti oleh para anggota kita. Makanya kita bagaimana kalian tentunya sebagai jadi generasi bangsa, menjadi generasi bangsa yang betul-betul memiliki nilai karakter yang baik tentunya ya, berdasarkan religius. Jadi kita bawa bagaimana kita betul-betul kita bernuansa agama juga kita bawakan untuk bisa sebagai kita menjadi seorang pemimpin tentunya. Karena tentunya kalau kita banyak kita bawakan kebaikan bagi orang lain, tentunya kepahala yang didapatkan juga akan mengalir kepada kita ya dari orang-orang yang mengikuti kebaikan kita. Baru ada dakwah. Dakwah ini kita lihat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa ada para wali atau istilahnya kita lihat wali songo ya. Ini wali songo Dewan Mubalik. Kesembilan wali tersebut adalah Sunan Ampel, Raden Rahmat di Surabaya, Sunan Bonang, Raden Makdum Ibrahim di Tuban Jawa Timur, Sunan Derajat ini ada atau Sunan Rokosim di Jawa Timur juga, Sunan Giri di Jawa Timur, Syekh Maulana Malik Ibrahim di Jawa Timur, Sunan Kalijaga di Jawa Tengah, Sunan Kudus Jawa Tengah, Sunan Muria Jawa Tengah, Sunan Gunung Jati Jawa Barat. Jadi dari keseluruhan wali songo ini ya sangat mendukung ya, sangat mendukung dari keberhasilan dakwah di Indonesia ini tentunya ya mengenai persebaran Islam di Indonesia. Jadi mereka ini memang kalau Bapak baca di buku juga ada beberapa orang ini memang betul-betul diutus ya oleh pemerintah Turki untuk bisa menyebarkan agama Islam ya, supaya tentunya ya agama Islam di Indonesia ini ya semakin tersebar di mana saja khususnya di Indonesia. Di samping Wali Songo ada beberapa mubalik lainnya ya, contohnya misalnya Pulau Jawa ya Sunan Bayat, Sunan Geseng, Sunan Prawoto ya, ada 10 menit lagi ya. Kasih tahu Sunan Prawoto.
baru Sunan Gunung, Syekh Subakir, Syekh Mojo Agung, Syekh Siti Jenar. Jadi memang banyak memang kita lihat para pendakwah itu, khususnya para mubalik yang juga turut mendukung ya dalam kegiatan penyebaran agama Islam. Penyebaran agama Islam Nusantara ini tentu diterima oleh masyarakat Nusantara. Ada beberapa faktor. Yang pertama, syarat agama Islam cukup mudah. Itu yang tadi Bapak sampaikan ya, sangat mudah. Yang kedua, agama Islam tidak mengenal kasta. Jadi nggak ada mengenal kasta. Kalau kita lihat para agama tadi yang sebelum kita sudah kita pelajari, itu misalnya agama Hindu, Buddha itu mereka punya kasta ya. Baru pelaksanaan ibadahnya sederhana dan biaya murah ya. Sholat kita tidak perlu biaya ya, cukup kita bersih dari suci dan hadas ya. Aturan-aturan dalam Islam itu fleksibel, tidak memaksa. Jadi memang di dalam agama Islam tidak ada memaksa ya di dalam agama. Karena Islam itu fitrahnya dan manusia kalau hatinya terbuka untuk masuk ke dalam Islam dan dia yakin dia melaksanakannya. Tapi kalau di dalam agama kita memang betul-betul tidak ada unsur kepaksaan ya dari Islam kita. Yang selanjutnya, penyebaran agama Islam dilakukan secara damai. Jadi nggak ada isu-isu terorisme itu tidak ada di dalam Islam ya. Karena Islam juga melarang yang membunuh orang, itu dilarang. Karena ini bisa aja untuk bisa mendiskreditkan Islam ya. Makanya kita tunjukkan dengan kita berbuat baik ya, untuk berbuat baik kepada orang banyak tentunya. Baru runtuhnya kerajaan Hindu Majapahit pada abad ke-15 memperlancar penyebaran Islam. Setelah hancur kerajaan Majapahit, masuklah ya Islam, sehingga ini agak lancar mempermudah dari penyebaran agama Islam tersebut. Baru pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia yang pertama adalah ini bidang politik, sehingga memang pemerintahan kita tuh sempat kemarin itu negara kita ini sempat di Pancasila itu yang pertama itu adalah menerapkan syariah Islam ya. Kalau kita kan sekarang di dalam Pancasila tersebut ya kita ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kalau kita sebelum di awalnya itu dulu sempat menerapkan syariah Islam. Sebenarnya ini ya tidak jauh beda ya dengan ketuhanan Maha Esa, tapi tentunya lebih spesifiknya di yang pertama tadi itu bahwasanya kita melaksanakan sesuai dengan agama kita. Bagi Islam ya dengan syariah Islam. Nanti kok agama lain ya dengan sesuai dengan agama yang masing-masing. Cuman karena kita di Indonesia mayoritas Islam, maka secara garis besar di para ulama kemarin ya mengajukan untuk bisa ada penerapan syariah Islam ya. Tapi akhirnya kesepakatan ulama dan pemerintah terbentuklah ketuhanan Maha Esa. Dan ini juga tidak jauh juga lari dengan yang sebelumnya juga. Paling tidak ini untuk mempersatukan kita, dan kita bagaimana menjunjung ketuhanan yang Maha Esa ini kita, supaya kita betul-betul yang utama itu adalah bagaimana kita yakin adanya Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita tidak merasakan bahwa kita sombong untuk bahwa kita menjadi seorang yang paling hebat di dunia ini ya. Yang kedua, bidang sosial, maka tidak ada kasta-kasta, sehingga Islam ini terus bagaimana bisa berbaur, baik itu dari yang kaya, miskin dan sebagainya ya. Bidang agama juga kita lihat berkembangnya agama Islam ini sampai kita lihat kita mayoritas. Kalau dulu kita 95% kita Islam ya, pada masa-masa kemerdekaan awal. Tapi sekarang ini sudah berkurang persentasenya. Bahkan kalau diperkirakan sekarang ini udah 87% ya, 87% kita udah saat sekarang ini kita lihat perkembangannya. Yang saja bidang kebudayaan, ini ada seni bangunan didominasi oleh dengan pembangunan masjid, atap tumpang, yaitu kita lihat bersusun makin ke atas makin kecil. Dan juga menara ya, menara bangunan bersebelahan dengan masjid berfungsi untuk bisa memanggil orang sholat ya. Ini kita lihat di masjid pasti ada menaranya. Ada makam ya, makamnya ini juga banyak makam, kayak tadi makam Fatimah binti Maimun ya. Baru seni ukir, dalam ajaran Islam kita bagaimana dilarang membuat patung, sehingga patung sudah berkembang masa Hindu Buddha tadi. Sebagai gantinya seni ukir dikembangkan menggunakan ragam hias dan daun-daunan, bunga-bungaan, bukit-bukit dan lain sebagainya ya. Kerajaan Islam di Indonesia, jadi ada nama kerajaan Islam Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai ya. Ini berada di Aceh Utara ya. Ini tanda-tanda tadi yang sudah dituliskan oleh dari dinasti yang ada di Cina ya.
Yaitu yang pertama rajanya Sultan Al-Malik Al-Saleh tahun 1285 sampai 1297 ya pendirinya ya sebagai raja. Baru Sultan Muhammad Tahir ya, baru Sultan Ahmad ya, Sultan Malik ya 1326 sampai 1348. Sultan Ahmad wafat, kemudian Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran yang disebabkan oleh adanya Kerajaan Majapahit berambisi kembali untuk menyatukan Nusantara ya. Munculnya Kerajaan Aceh sehingga peran penyelenggaraan agama Islam diambil oleh Kerajaan Aceh. Berdirinya Bandar Malaka ya. Jadi ini munculnya Kerajaan Aceh langsung untuk bisa memimpin bagaimana untuk bisa penyebaran agama Islam ya. Baru ini masuk kita ke Kesultanan Aceh Darussalam. Tadi Samudra Pasai, ini Samudra ke Aceh Darussalam ya. Ada sultannya di sini, raja-rajanya kita lihat Sultan Ali Mughayat Shah 1514 sampai 1528, Sultan Salahuddin 1528 sampai 1537, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar 1537 sampai 1568 Masehi, Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636 Masehi ya. Ya, jadi ini banyak ya Kesultanan Aceh ini, kita lihat perkembangannya. Ya, baru Sultan Iskandar Dani 1636 sampai 1641. Jadi mereka ini memang sultan-sultan di Aceh ini luar biasa perjuangannya untuk bisa mengalahkan para penjajah. Karena sudah terbukti bahwasanya Aceh ini paling payah dikalahkan oleh para pihak-pihak Belanda dan Jepang ya. Makanya mereka itu otonomi, artinya negara kota provinsi yang khusus untuk mereka itu bisa menerapkan syariah Islam. Jadi Aceh lah yang salah satunya ya. Kesultanan Demak ini juga Islam pertama di Pulau Jawa. Jadi Demak ini di Pulau Jawa. Kalau tadi Sumatera tadi itu di Aceh ya, Samudra Pasai tadi baru lalu ke Aceh. Nah, ini Sultan Demak. Kita lihat ada di Kesultanan Demak ini dipimpin oleh Raden Patah. Baru kita lihat ini Patrinus dan Sultan Trenggono ya, ini di Demak kejayaannya Jawa Timur dan Jawa Tengah ya. Penaklukan pesisir Jawa Barat dilakukan Fathahillah untuk turut merintis kerajaan Banten yang Cirebon. Sultan Trenggono wafat perebutan kekuasaan antara Pangeran Sekar dan Sunan Prawoto. Pertikaian ini berakhir kematian Pangeran Sekar dan tentunya ini membalas kematian ayahnya mengalahkan Sunan Prawoto. Demak berkembang menjadi kerajaan makmur, sumber perekonomiannya, perniagaannya. Kerajaan Demak berfungsi sebagai pusat perdagangan penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Raja dan para wali ulama memiliki hubungan sosial masyarakat dengan baik. Ya, jadi artinya Kesultanan Demak ini juga memiliki suatu kejayaan yang luar biasa. Kita lihat dalam penyebaran agama Islam khususnya di Pulau Jawa. Jadi kita lihat artinya di Pulau Jawa itu adalah di Pulau Pori Demak. Dan untuk Sumatera itu dari Sumatera Pasai ya, baru dilanjutkan dengan Aceh sebagai pemimpin di Pulau Sumatera untuk kejayaan Islam pada masa dulu di Indonesia tentunya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan ya untuk materi kita. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya, supaya waktu kita tinggal 1 menit lagi ya. Oke anak-anak sekalian, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Itu sudah Bapak share di Google Classroom yang di tabel. Itu bisa lihat di abad keberapa yang masuknya Islam, dan tentunya kita lihat bidang-bidang apa ya untuk perkembangannya. Kalau mau tanyakan silakan. Kalau nggak ada biar kita tutup. Ini waktu last minute. Ada mau tanyakan sekalian anak? Halo, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Oke, Wirya, kalau dia ada jawab. Oke, baiklah, karena nggak ada ya. Baiklah, kita tutup pertemuan kita ini ya. Bapak ucapkan selamat untuk tentunya bagaimana supaya belajar semangat terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.